bahwa lupa itu termasuk uzur syar'i, termasuk alasan yang syar'i. Artinya ya manusiawi dan diterima dalam syariat. La yulamu alaihi al-insan. Yang manusia nggak perlu nggak boleh dicela atas sifat lupa itu. Idza lam tadhhar minhu bawaridut tafrid, dengan syarat tidak ada sikap-sikap yang memang menyebabkan atau sikap lalai yang menyebabkan dia lupa tersebut. Selagi dia memang masih memperhatikan menunaikan amanah dengan baik, maka bisa diterima sebagai uzur syar'i. Tapi kalau dia memang tidak menunaikan amanah itu terus kemudian lupa, ya wajar karena memang dia abai dan lalai dari melaksanakan amanah tersebut. Tapi kalau dia tetap menjaga amanah itu, tetap tidak melalaikan hal itu, maka ya lupa diterima sebagai uzur syar'i. Kama nulahhid huna, hal yang lain juga yang bisa kita catat, kata Syekh Salabi di sini, anna Musa basyara bi dzikri husulihi ala ma yurid. Langsunglah Nabi Musa itu menyebutkan apa yang dia inginkan, gitu. Menyebutkan sesuatu yang ia peroleh, yang ia hasilkan dari apa yang diinginkan. Jadi basyara bi dzikri husulihi ala ma yuridu, ala ma yurid. Jadi langsung menyebutkan apa yang ia peroleh dari yang harusnya diinginkan, menjadi targetnya. Lalu summa atba'ahu bi khutwatin amaliyah. Setelah itu beliau langsung mengikuti dengan sikap langkah praktek langsung beliau, maksudnya mengamalkan langkah pelaksanaan dari apa yang harusnya dilakukan. Hiya al-irtidad war ruju', kembali ke tempat awal itu. Wa fi hadza taujihun bil mubadarati wa adamit ta'khir. Di sini ada bentuk taujih, arahan untuk kita semuanya agar bersegera dan tidak menunda lagi. Mubadarah, bersegera, wa adam at-ta'khir, tanpa ditunda lagi. Wa hadza yatanasab tamaman ma'a jiddiyatihi alaihi salam. Ini sangat relevan dengan keseriusan dan kesungguhan Nabi Musa alaihissalam. Jiddiyah, kesungguhan dan keseriusan Nabi Musa alaihissalam. Wahtimamihi bil wusul lil hadab, dan perhatian Nabi Musa alaihissalam untuk sampai kepada hadaf, kepada target, tujuan. Alladzi haddadahu, yang telah beliau tentukan, gitu. Jadi ini ya tanasab tamaman, benar-benar sangat relevan dengan kesungguhan Nabi Musa alaihissalam dan juga perhatian Nabi Musa alaihissalam untuk sampai kepada target yang telah ditentukan. Dunak tirathin bil aqabat, beliau nggak ada perhatian sama sekali terhadap aral rintangan yang menghalanginya. Jadi tadi kan kalau mau dibahas itu, sekiranya mau ngomel-ngomel, mau ngomentari, mau segala macam yang terjadi tadi itu panjang tuh. Tapi Nabi Musa alaihissalam nggak melakukan itu. Dia langsung dzalika ma kun, bila mengatakan dzalika ma kunna nabugh, langsung fartadda, langsung tanpa jeda lagi fartadda ala atharihima. Langsung mengajak balik, ingat tujuan awal. Jadi tujuan awalnya adalah untuk bertemu dengan Al-Khadir. Adapun rintangan yang lain-lainnya yaitu penghias perjalanan, juga menguji komitmen untuk berjalan bersama. Dalam dakwah kan gitu, banyak hal-hal yang mungkin nggak disukai, banyak hal-hal yang membuat menjadi sarana filtrasi mana yang baik, mana yang buruk. Wajar dalam perjalanan semua. Kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji bagaimana komitmen berjalan bersama, bagaimana komitmen untuk menjaga bahwa tujuan akhirnya apa. Dalam semua hal, rumah tangga, organisasi, negara, segala macamnya ada hal-hal yang membuat orang akan teruji di situ. Dunak tirothin bil aqabat, tidak lagi perhatian dengan aral rintangan yang ada. Awin syighali bil juz'iyat, atau justru disibukkan oleh hal-hal yang bersifat tidak penting. Hal-hal juz'iyat, hal kecil lah, hal kecil, bagian-bagian kecil-kecil, pernak-pernik
yang tidak begitu penting untuk dibahas, nggak penting untuk dikomentari, nggak penting untuk membuat penghalangnya. Ya, dalam keseharian kita banyak gitu ya, banyak pernak-perniknya yang sebenarnya nggak begitu penting untuk, bukan juga jadi penghalang untuk sampai, pokoknya fokus saja pada target tujuan yang ingin dicapai. Gitu. Demikian Syekh As-Salabi menyampaikan dalam kitab Musa wal Khadir. Baik, kemudian yang lainnya beliau mengatakan wa najidu, kata Syekh Salabi, dan kita jumpai fi khitabil fata, dalam apa yang disampaikan oleh pemuda tadi itu, ungkapan kalimat yang disampaikan oleh pemuda ma'a Musa, bersama Musa alaihissalam, annahu saqahu bi suratin tush'iru bil i'tizar. Jadi kalimatnya itu, alur kalimat yang disampaikan oleh pemuda tadi kepada Nabi Musa alaihissalam itu menggambarkan kepada kita dan menyampaikan perasaan kepada kita akan i'tizar, permintaan uzur, permintaan penyampaian uzur kepada Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Faqad nasabal khalal ila syaitan. Tadi berkaitan hal yang tercela, hal yang janggal, dia lupa tadi itu kepada setan. Ala hinin yadhharu min khitab Musa annahu hasala ala ma yurid. Gitu. Sementara di sisi yang lain Nabi Musa alaihissalam mendapati hal yang memang itu diinginkan. Gitu. Wa waqa'a ma kana yanbaghi, dan terjadilah apa yang harusnya terjadi, yang harusnya memang harus terjadi. Fa raghma ma kana fihi min ta'bin wa ju'in, ya, meskipun kondisinya itu sangat berat, dihiasi dengan capek, lapar, tapi Nabi Musa qala dzalika ma kunna nabagh, itu yang kita cari, itu yang kita harapkan. Wa fi hadza ilmahun wa fi hadza ilmahatun ila madmuni ma sayati. Di sini juga menunjukkan bagaimana pandangan seorang kepada, atau pandangan Nabi Musa alaihissalam kepada terhadap apa yang akan terjadi di kemudian, gitu. Wa ma sayamurru ala Musa min ahdath, dan peristiwa-peristiwa apa yang akan dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam atau dijumpai oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Lalu lanjutannya Syekh Salabi mengatakan fa hadithatu faqdil huti laha madlulun 'indal fata. Rubbama yaquduhu ilal huzni wa ilal i'tidari ala i'tidar. Jadi peristiwa hilangnya ikan itu ada petunjuk bagi si pemuda tadi itu, boleh jadi rubbama yaquduhu, boleh jadi membawa si pemuda tadi itu, pendamping Nabi Musa alaihissalam itu, kepada al-huzn, kepada sikap sedih, awal i'tidar, kemudian dia merasakan beruzur, tidak mampu untuk mengemban amanah dan sebagainya. Ala hinin hiya 'inda Musa sababun lil farah. Tapi di sisi yang lain bagi Nabi Musa alaihissalam itu menjadi sebab kebahagiaan, sebab kesenangan, was-sa'adah, dan kebahagiaan, senang dan bahagia. Jadi menjadi sebab senang dan bahagia. Kenapa? Karena ternyata itulah yang diinginkan. Tempat itu yang diinginkan, yang dituju oleh Nabi Musa alaihissalam. Li'annahu wajadal makan alladhi yabhathu anhu, karena Nabi Musa alaihissalam mendapati tempat, menjumpai tempat yang dicarinya. Wa fi hadza, di sini isyaratun ila anna an-nasa yakhtalifuna fi tafsir al-ahdathi. Ya. Wa fi tabi'at ta'amuli ma'aha. Dari kisah ini atau perjalanan ini ada isyarat bahwa manusia itu berbeda-beda dalam menafsirkan peristiwa, dalam tafsir peristiwa. Gitu. Wa fi tabi'ati, dan juga tabiat atau karakter ta'amul atau karakter berinteraksi dengan peristiwa yang terjadi. Menyikapi peristiwa, bagaimana menyikapi peristiwa? Kan orang dapat musibah, itu kan akan tampak bagaimana seorang menyikapi. Bagaimana ketenangan, bagaimana keteguhan hati, bagaimana kesabaran, itu kan akan tampak dengan adanya peristiwa yang menjadi ujian itu. Gitu. Kalau nggak ada ujiannya, nggak tampak. Maka di sini dari
peristiwa ini ada isyarat bahwa manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi hal itu. Jadi juga ya gitu. Hazaba khalfiyatihibul amaliyah. Tergantung pada latar belakang, background amalan seseorang, wal ma'rifah anha, dan ma'rifatnya seseorang terhadap, atau penguasaan seseorang, pengetahuan seseorang terhadap apa yang terjadi itu. Gitu. Kalau dia ma'rifat, baik itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah dengan baik, atau mengenal bagaimana tabiat kehidupan dunia, atau mengenal bagaimana sesuatu yang terjadi itu, maka dia akan tetap sabar, dia akan tetap kokoh, akan tetap teguh, berpegang teguh dengan kebenaran gitu. Jadi nggak terpengaruh oleh hal-hal yang mungkin terjadi. Wa hadza huwa ma hadatsa ma'a Musa ma'al 'abdis shalih. Ini yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, dan juga nanti ketika bertemu dengan seorang hamba yang soleh, baik Al-Khadir ataupun juga dengan Yusha' ibn Nun. Wallahu a'lam. Demikian Syekh Shalabi dalam kitab Musa wal Khadir. Lalu masih yang disebutkan oleh Syekh Shalabi mengatakan fartadda ala atharihima. Ya, tadi kan penggalan pertamanya ya, qala dzalika ma kunna nabu. Lalu berikutnya fartadda ala atharihima qasasa. Fartadda ala atharihima qasasa. Najidu fi hadzal wasfi li hali Musa wa fatahu. Musa alaihissalam wa fatahu tarsikhan lil mabda' alladhi dzakarnahu sabiqan inda Musa alaihissalam. Mungkin ada hilang ya, indahu atau inda Musa alaihissalam, wa huwa tahammul al-masyaq was sabri alaihima. Baik. Di kalimat fartadda ala atharihima, lalu ketika itu juga mereka kembali mengikuti jejak mereka yang telah dilewati itu. Di sini najidu fi hadzal wasfi. Di sini kita jumpai di sifat ini menunjukkan halu Musa, bagaimana kondisi Nabi Musa, hal keadaan Nabi Musa alaihissalam dan pemuda yang mendampinginya. Kita jumpai tarsikhon lil mabda, bagaimana kuatnya Nabi Musa alaihissalam berpegang teguh dengan prinsip yang telah kita sebutkan sebelumnya. Apa itu? Tahammul al-masyaq. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu dan juga pemuda yang mendampinginya itu Yusha' ibn Nun itu punya sikap tahammul al-masyaq. Beliau bisa menanggung beban berat atau kesulitan. Jadi tahammul al-masyaq. Itu yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Kita harus punya tahammul al-masyaq. Jadi bisa menanggung beban dan kesulitan. Wasabr 'alaiha. Ya, wasabr 'alaiha, dan juga sabar dalam menghadapinya. Ditahammul 'alal masyaq, kita menanggung beban tadi itu dengan kekuatan kita dan juga bersabar. Fahuwa huna yansal ju'a wan nasab. Dan di sini Nabi Musa alaihissalam juga pemuda tadi itu akhirnya lupa dari lapar dan letih, dari ju' dan nasab dan berat capek. Wa yafrah bi liqa'i man yu'allimuhu. Di sisi yang lain tadi ada menanggung beban yang berat, kemudian bersabar, terus lupa akan sulitnya perjalanan, lupa juga akan lapar. Di sisi yang lain dia lebih bergembira, yafrah bi liqa'i man yu'allimuhu. Dia sangat senang bergembira bertemu dengan orang yang mengajarinya, orang yang menjadi gurunya, muallimnya, bertemu dengan gurunya. Itu satu hal yang menjadi target besarnya, bertemu dengan guru tadi itu membuat lupa dari berbagai hal yang menghalangi perjalanan. Wa hadza syauqu, dan kerinduan ini, wa tilkar raghbah, dan keinginan untuk bertemu itu matlabun muhim likulli raghibin fit tamayyuz fi durubil ilmi wal ma'rifah. Ya, wa tilkar raghbah, jadi keinginan atau keinginan yang kuat itu matlabun muhim, ini merupakan satu yang sangat penting buat kita semuanya, likulli raghibin, bagi orang yang punya semangat dalam menuntut ilmu, dalam perjalanan menuntut ilmu, dan juga ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ma'rifat kepada yang lainnya. Ya. Li'annahu, lanjutannya, li'annahu yumathil ihda suwarid dafi'iyyati allati la yahsul al-ilmu biduniha. Nah, di sini menunjukkan menggambarkan pada kita semuanya bahwa hal yang tidak mungkin
ilmu itu bisa diraih tanpa hal itu. Tadi yang disebutkan ya, bagaimana kesabaran sebagainya itu tergambar oleh kita semuanya bahwa untuk dapat ilmu itu memang perlu perjuangan, perlu kesulitan, perlu ya pokoknya banyak hal lah. Namanya orang menuntut ilmu pasti banyak kesulitannya. Gitu. Fa Musa yas'a ila tahqiqi injazin muayyanin. Maka Nabi Musa alaihissalam itu berjalan untuk bisa merealisasikan apa yang diinginkannya, meraih hasil yang telah ditentukan targetnya, yatamatsal fi luqya al-'abdi, yang itu direalisasikan dengan bertemu dengan seorang hamba yang saleh, wa akhadha ma 'indahu minal ilmi, dan kemudian menuntut ilmu, mengambil ilmu dari apa yang dimiliki, yang diberikan kepada gurunya, yaitu Al-Khadir itu. Gitu ya. Baik, wallahu a'lam. Yang terakhir, kayaknya terakhir, kemudian Syekh Salabi mengatakan wa najidu hadal hirs, dan kita jumpai sikap menjaga dan roghbah, wa tilkar roghbah, dan sikap keinginan kuat untuk bisa mendapat ilmu itu tatajassad amaliyan fi amaliyati al-qas. Hal itu benar-benar mendarah daging pada jiwa Nabi Musa alaihissalam, amalian, secara amali, secara praktek, secara implementasi, fi amaliyatil qas, pada aktivitas beliau, yaitu qasaso tadi, al-qas, meniti jejak yang telah dilewati itu, kembali lagi ke tempat awal itu benar-benar telah mendarah daging pada diri Nabi Musa alaihissalam. Al-qas lil athar fartadda ala atharihi ma qasasa mimma yush'iru bil ihtimam bil al-kabir bi luqya hadzal alim. Di sini tersampaikan perasaan kita dibawa pada perasaan akan bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu punya ihtimam kabir, punya perhatian yang sangat besar bi luqya, untuk ketemu dengan gurunya, bi luqya hadzal alim. Jadi Nabi Musa itu dari digambarkan kepada kita, juga disampaikan kepada kita agar kita bisa merasakan bahwa Nabi Musa punya al-ihtimam al-kabir, punya perhatian yang besar biluqya hadzal alim, untuk ketemu dengan pertemuan dengan Nabi dengan gurunya yang mulia ini. Falaqad raja'a Musa alaihissalam wa fatahu yatataba'ani, dan Nabi Musa dan pemuda yang mendampinginya kembali lagi yatataba'an athar aqdamihima, gitu, mengikuti, mencari jejak mereka berdua, gitu. Jadi cari jejaknya, hatta wasala ila sakhrah, hingga sampai ke batu tempat hilangnya al-hut. Ya, fi hadhil ayati tatabba'a Musa alaihissalam wa ghulamuhu atharahuma. Nabi Musa dan pemuda yang mendampinginya mengikuti jejaknya. Wa man ya'rif al-athar wa mawati' al-aqdam aw al-asabi' wa shabaha ar-rajul bi akhihi yusama qa'ifan. Ya, kayaknya nggak penting ini untuk kita bahas berkaitan dengan tambahan tadi. Demikian ayat yang ke-64, bagaimana Nabi Musa alaihissalam menyikapi hilangnya Hud yang baru diceritakan setelah perjalanan panjang, sudah capek, sudah lapar, baru diceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan bagaimana pelajaran-pelajaran pentingnya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah berikutnya nanti akan kita sampai ke fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sebagai fokus dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam adalah bertemu dengan Al-Khadir. Dan di sini ketika fawajada 'abdan min ibadina dan seterusnya, nanti ternyata ini seperti kisah bersama pemuda Yusha' ibn Nun itu hanya sampai ke sini. Berikutnya kemana dong? Kita coba nanti kita lihat bagaimana kisah berikutnya. Apakah pulang kembali ke markas atau kemana Yusha' ibn Nun? Karena dalam perjalanan berikutnya setelah ketemu dengan Al-Khadir, nggak disebut lagi pemuda yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita bisa dapat pelajaran yang lebih banyak lagi di ayat-ayat berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa dekat bersama Al-Qur'an.
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.